Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Pengajar Mata Kuliah Pancasila Dr. Subelo Wiono SHMPD serta rekan-rekan sekalian. Izinkan saya mempresentasikan analisis singkat saya mengenai konsep demokrasi dan relevansinya dalam konteks kontemporer. Yang pertama, sebenarnya apa sih intinya? Secara bahasa, demokrasi itu kekuasaan di tangan rakyat. Demos kratos, gampangnya kita ini pemilik otoritas tinggi di negara ini. Dan secara subnatif, demokrasi adalah sebuah sistem politik yang didasarkan pada kedaulatan rakyat dan prinsip kesetaraan politik. Selanjutnya, demokrasi juga disokong oleh 3 pilar institusional. Yang pertama ini pemilihan umum yang berkala dan kompetitif. Ini adalah mekanisme formal untuk mendelegasikan kedaulatan. Pemilu wajib memenuhi asas luber jurdil untuk menjamin integritas elektoral dan memastikan perolehan legitimasi rezim. Pemilu berfungsi sebagai saluran akuntabilitas vertikal. Yang kedua, jaminan kebebasan sivil. Ini mencakup hak untuk berpendapat dan berserikat. Kebebasan ini berfungsi sebagai kontrol sosial dan mekanisme pengawasan non-institusional terhadap pemerintah, mencegah menjadi otoriter. Yang ketiga, supremasi hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum berada di atas segala-galanya dan berlaku setara bagi untuk semua warga negara. Ini adalah persyarat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Selanjutnya, saya akan membahas tentang mekanisme penguasaan. Nah, di penguasaan ini, gimana sih cara kerja penguasaan di negara kita agar pemimpin tidak jadi diktator itu sendiri? Kita harus pakai konsep super penting nih, namanya trias politika atau pembagian kekuasaan. Yang pertama tuh ada trias politika atau separation of powers. Jadi intinya tuh kita tuh harus membagi kekuasaan di negara menjadi 3 tim utama. Yang pertama tuh ada legislatif yang berisi kayak DPR atau MPR. Tugasnya tuh membuat undang-undang dan mengawasinya. Yang kedua tuh ada eksekutif atau presiden atau ya pemerintahan itu sendiri. Tugasnya itu melaksanakan undang-undang. Yang ketiga ada yudikatif, MA atau MK. Tugasnya tuh mengadili pelanggaran undang-undang. Jadi tujuan pembagian ini tuh simple sebenarnya, mencegah terkonsentrasinya kekuasaan di satu tangan. Ini adalah benteng agar demokrasi tidak jatuh menjadi triani. Yang kedua ada akuntabilitas horizontal atau check and balance. Jadi setelah dibagi itu melalui trias politika, tim-tim ini tuh nggak boleh jalan sendiri. Mereka tuh harus saling mengawasi dan saling membatasi, yaitu check and balance itu sendiri. Istilah kerennya itu akuntabilitas horizontal. Contoh kasusnya sendiri, kalau ada kebijakan pemerintah, yaitu eksekutif, yang dirasa melenceng atau merugikan rakyat, DPR sebagai legislatif bisa menggunakan hak angket untuk menginvestigasinya. Ini adalah bentuk nyata bagaimana satu kekuasaan membatasi kekuasaan yang lain. Yang ketiga ada peran yudikatif atau judicial review. Terakhir ini kita tuh punya yudikatif yang punya peran super penting sebagai wasit. Lembaga seperti Mahkamah Konstitusi atau MK itu sendiri berfungsi sebagai penjaga konstitusi itu sendiri. Contohnya, MK berhak melakukan judicial review, yaitu membatalkan undang-undang atau pasal tertentu jika dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kalau DPR dan Presiden bikin aturan yang melanggar hak dasar kita, MK itu bisa ngebatalin. Itu adalah power yudikatif yang luar biasa. Selanjutnya saya ingin ngebahas tentang tantangan kualitas demokrasi itu sendiri. Demokrasi itu kontemporer, menghadapi krisis integritas yang mengikis kualitasnya dari dalam. Yang pertama ada oligarki dan politik uangnya. Ini adalah penyakitnya nih, karena biaya politik itu mahal atau high cost politics. Banyak calon harus cari modal besar dari orang kaya, yaitu oligarki itu sendiri. Ujung-ujungnya kebijakan pemerintah lebih sering pro ke pengusaha daripada ke pro rakyat itu sendiri. Ini sangat merusak kompetisi ide menjadi kompetisi kapital. Yang kedua ada disinformasi
atau hoax itu sendiri. Di era digital sekarang, kita diserang oleh hoax terstruktur dan buzzer politik. Tujuannya apa sih itu? Ya, tujuannya merusak rasionalitas kita, bikin kita salah pilih dan memicu polarisasi atau pecah belah. Demokrasi butuh rakyat yang kritis. Yang terakhir, ada apatisme. Kalau rakyat malas ikut pemilu atau golongan putih, itu tanda krisis kepercayaan loh. Kalau kita nggak berpartisipasi, legitimasi sistem ini akan melemah, sangat akan melemah. Jadi, sebagai penutup, demokrasi itu bukan warisan yang tinggal dinikmatin begitu aja, tapi tanggung jawab kolektif yang harus kita jaga bareng-bareng. Kualitas demokrasi di masa depan sangat bergantung pada literasi politik, dan kita harus berkomitmen kepada para pemimpin. Mari kita jaga warga negara yang aktif dan kritis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.